sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal. Kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Nah, dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Demikian pula sebaliknya. Bahkan, kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah. Itu yang disebut dengan kekuasaan. Nah, atau dalam bahasa Inggris kita sebut the rule and the ruler, ya, yang yang memerintah dan juga diperintah. Nah, lalu Ateng Syarifuddin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Nah, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik. Lingkup wewenang pemerintah tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya. Nah, lalu istilah dan pengertian lembaga negara Republik Indonesia. Dalam Perpustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda. Misalnya istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara, namun maknanya sama. Tadi itu organ negara, badan negara, dan juga alat perlengkap negara. Ingat, tapi maknanya sama. Dalam Perpustakaan Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah political institution, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda disebut Staatsorganen. Selanjutnya ada macam-macam lembaga negara Republik Indonesia. Ada dua unsur pokok yang saling berkaitan ketika bicara mengenai organisasi negara, yakni diorgan dan funsti. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. Nah, macam-macam organ negara dapat dibedakan dari beberapa segi, yaitu perbedaan dari segi hierarkinya atau dari segi landasan hukum pembentukannya. Lalu yang kedua adalah perbedaan dari segi fungsinya. Nah, yang pertama adalah perbedaan dari segi hierarkinya. Nah, perbedaan lembaga negara dari segi hierarkinya itu penting karena kita harus ada pengaturan mengenai kedudukan hukum dari lembaga-lembaga negara tersebut, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Nah, lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 jumlahnya 21 lembaga yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya diatur oleh UUD, yaitu MPR, Presiden, Wakil Presiden, lalu Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua adalah lembaga negara yang bentuk atau namanya tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar, tapi wewenangnya diberikan oleh UUD, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU. Dan yang ketiga adalah lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh UUD, ialah Bank Sentral. Lembaga-lembaga negara yang berdasarkan UU paling tidak ada 10 dengan nama komisi dan dewan. Nah, lalu perbedaan dari segi fungsinya. Untuk memahami perbedaan keduanya, maka lembaga negara tersebut dapat dibedakan menjadi 3 ranah atau domain, yaitu yang pertama kekuasaan eksekutif atau pelaksanaannya atau administration based result. Yang kedua kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan. Yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman dan atau fungsi yudisial. Nah, lalu
itu tadi tentang pengertian kekuasaan, kewenangan dan fungsi utama struktur lembaga di Indonesia. Nah, saya ulangi, kekuasaan ini itu tadi adalah kalau kita bicara tentang kekuasaan itu bisa diartikan juga sebagai dimana ada yang memerintah dan juga ada yang diperintah. Tapi kalau untuk kewenangan itu diatur itu sudah diberikan dalam Undang-Undang Dasar, dan wewenang hanya bagian kecil dari apa yang disebutkan tadi dalam kewenangan. Nah, dan tadi itu yang sudah saya jelaskan tentang fungsi lembaga Republik Indonesia. Lalu untuk materi yang ketiga adalah tentang lembaga independen. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian lembaga independen sendiri. Yang pertama adalah lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal. Sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain, lembaga adalah proses yang terstruktur atau tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pengertian dasar sendiri dari independen. Artinya adalah kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom atau otonomi, tidak dalam dominasi personal maupun institusional, independen dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak ataupun kontrol dari cabang atau kekuasaan eksekutif. Nah, negara membutuhkan peran dari lembaga independen terutama untuk menyelesaikan permasalahan yang seharusnya bebas dari campur tangan pihak manapun. Hadirnya lembaga ini juga karena adanya keterbukaan yang mendorong masifikasi kepentingan dan tuntutan masyarakat sebagai dampak modernisasi. Nah, lalu jadi saya ambil kesimpulan, lembaga independen adalah lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan yang bebas dari pengadilan oleh pemerintah dan pembuat kebijakan legislatif, bebas dari pengadilan oleh pemanfaatan kelompok, dan bebas dari kepentingan tertentu serta bersifat netral. Lembaga independen ialah lembaga yang terdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh pemerintahan. Lalu apa sih tujuan terbentuknya lembaga independen ini? Tujuannya sendiri ada dua. Yang pertama, karena ada tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalnya. Jadi diadakannya lembaga independen ini karena semakin banyak tugas-tugas negara yang itu semakin kompleks, dimana semakin detail, semakin banyak pula. Maka dari itu negara membutuhkan namanya adanya lembaga independen. Nah, lalu yang kedua adalah adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik. Nah, dalam alinea 19 yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, lalu fungsinya apa sih adanya adakan lembaga independen ini sendiri? Nah, lembaga negara independen berfungsi kuasi peradilan seperti KPPU, KPI, Komisi Informasi, Bawaslu, dan Ombudsman. Dalam pengaturannya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian perkara atau sengketa yang ada di masing-masing bidangnya. Jadi fungsinya adalah seperti yang saya bilang di awal tadi, tujuannya terbentuknya kan karena negara ini sudah memiliki peraturan yang lebih kompleks, yang dimana apabila tidak dibentuk lembaga independen ini maka bisa dikatakan kasarnya itu keteteran seperti itu. Maka dari itu fungsinya itu untuk agar lebih spesifik lagi, lebih bisa detail lagi dalam melaksanakan apa-apa saja yang sudah direncanakan oleh negara atau dirancang oleh negara. Nah, lalu kita bicara tentang pengertian, tujuan, dan juga fungsi. Nah, kita harus perlu tahu juga siapa sih lembaga independen itu sendiri.
Yang pertama ada KY. KY itu adalah Komisi Yudisial. Yang kedua ada BI atau Bank Indonesia. Yang ketiga ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang selanjutnya TNI dan Polri. Yang selanjutnya adalah Kejaksaan Agung. Yang selanjutnya adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang keenam, yang selanjutnya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Nah, dari orang-orang dari lembaga-lembaga tadi itulah kita dapat tergambar tuh. Nah, saya ambil contoh di awal tentang Bank Indonesia. Walaupun BPK ini mengatur tentang keuangan negara yang akan dilaporkan oleh DPR, akan tetapi uang negara juga perlu disimpan. Nah, untuk menyimpan itu tadi adalah Bank Indonesia. Nah, lalu untuk ada juga tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, seperti yang kita tahu, tugas KPK sendiri adalah memberantas korupsi tadi. Karena jika misalkan untuk masalah-masalah yang spesifik atau detail seperti ini, yang kompleks seperti ini tidak diadakan lembaga konstitusi, maka untuk dari pihak lembaga-lembaga struktur negara yang lainnya itu juga bakal keteteran. Jadi seperti itu. Nah, mungkin hanya ini dari saya, Muhammad Ali Bintang. Apabila saya ada salahnya atau saya sedikit membaca, saya mohon maaf karena sejatinya saya adalah manusia dan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Irawan selaku dosen pengampu saya, dan saya juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada teman-teman sebagai yang telah mensupport saya selama ini. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.